Timnas Indonesia akan memulai pertandingan di jeda internasional bulan Oktober ini dengan bertandang ke Bahrain. Dalam pertandingan lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, tim Garuda membawa misi untuk meraih poin penuh demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun demikian, langkah Timnas Indonesia untuk meraih 3 poin di Bahrain tentu tidak akan mudah. Skuad Garuda yang akan bermain di Stadion Nasional Bahrain mempunyai memori kelam di Stadion Kebanggaan Masyarakat Bahrain itu. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia pernah kalah dengan 10 gol tanpa balas dari Timnas Bahrain di tahun 2012 lalu dalam pertandingan yang juga dimainkan di Stadion Nasional Bahrain. Walaupun sudah lebih dari 12 tahun berlalu, memori kelam itu tetap kembali muncul menjelang pertandingan antara Timnas Bahrain menghadapi Timnas Indonesia. Apakah skuad Garuda akan bangkit untuk mencatatkan hal positif dalam pertemuan dengan Bahrain kali ini? Yuk, simak ulasan bagaimana memori kelam yang pernah terjadi antara Timnas Indonesia dan Timnas Bahrain, dan bagaimana Timnas Indonesia akan bangkit untuk meraih 3 poin dari pertandingan ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Kekalahan dengan skor 10-0 dari Timnas Bahrain pada tanggal 29 Februari 2012 menjadi kekalahan terbesar sepanjang sejarah Timnas Indonesia. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia yang dimainkan di Stadion Nasional Bahrain itu, malapetaka bagi Timnas Indonesia yang saat itu dilatih oleh Coach Aji Santoso sudah dimulai sejak menit ketiga. Kiper Timnas Indonesia dalam pertandingan itu yakni Syamsiddar harus diusir wasit karena menerima kartu merah, sehingga membuat tim Garuda harus bermain dengan 10 orang hampir selama 90 menit penuh. Selain diwarnai dengan kartu merah sejak menit-menit awal, pertandingan ini juga terasa semakin berat bagi Timnas Indonesia karena permasalahan yang sedang terjadi dalam induk sepak bola tanah air. Sebagaimana diketahui, Coach Aji Santoso yang saat itu dipercaya untuk melatih Timnas Indonesia tidak bisa menurunkan para pemain terbaiknya karena sedang terjadi dualisme federasi dan kompetisi di sepak bola Indonesia. Dualisme federasi dan kompetisi yang saat itu terdiri atas Indonesia Premier League atau IPL dan Indonesia Super League atau ESL membuat pilihan pemain Coach Aji Santoso menjadi sangat terbatas. Saat menghadapi Timnas Bahrain di tahun 2012 lalu, hanya pemain dari Indonesia Premier League atau IPL yang diperbolehkan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kondisi itu membuat Coach Aji Santoso tidak bisa memanggil beberapa pemain Timnas Indonesia yang bermain di ESL, seperti Firman Utina, Boa Solosa, Christian Gonzalez, hingga Bambang Pamungkas. Kekalahan dengan 10 gol tanpa balas yang terjadi 12 tahun lalu memang menjadi memori kelam sekaligus kekalahan terbesar sepanjang sejarah Timnas Indonesia. Namun demikian, ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekalahan telak itu, dan kini sudah dibenahi oleh PSSI maupun Timnas Indonesia. Selain karena dualisme federasi dan kompetisi yang sedang terjadi di sepak bola tanah air saat itu, pelatih maupun susunan pemain Timnas Indonesia saat ini sudah sepenuhnya berbeda dengan 12 tahun yang lalu. Perbedaan itu juga diikuti dengan bertambahnya kekuatan skuad Garuda. Saat kalah dari Bahrain 12 tahun yang lalu, Timnas Indonesia menempati peringkat ke-170 FIFA. Sedangkan saat ini, tim Garuda sudah melesat hingga peringkat ke-129 FIFA. Selain itu, kondisi Timnas Indonesia yang 12 tahun lalu hanya menjadi bulan-bulanan di grup E kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia dengan 6 kali kalah dari 6 pertandingan. Dengan hanya mencetak 3 gol dan kebobolan 26 gol juga sudah berubah 180 derajat dengan kondisi skuad asuhan Sinteyong saat ini. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia kini sudah bertransformasi menjadi salah satu kekuatan baru di sepak bola Asia. Transformasi Timnas Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru di sepak bola Asia pun tidak hanya dibuktikan dengan meningkatnya ranking FIFA tim Garuda, tapi juga dengan performa skuad asuhan Sinteyong di atas lapangan. Skuad Garuda sanggup menahan imbang 2 tim yang langganan bermain di Piala Dunia, yakni Australia dan Arab Saudi dalam 2 pertandingan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah timnya ditahan oleh Timnas Indonesia, pelatih Timnas Arab Saudi yakni Roberto Mancini dan pelatih Timnas Australia yaitu Graham Arnold mengaku bahwa permainan Timnas Indonesia sangat menyulitkan Arab Saudi maupun Australia. Pujian bagi skuad Garuda tidak hanya lahir dari Roberto Mancini dan Graham Arnold, tapi juga dari Hajime Moriyasu yang merupakan pelatih Timnas Jepang. Dengan kondisi Jepang yang kini mendominasi grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia,
dan bisa disebut sebagai satu tim yang sudah menyegel satu tempat di Piala Dunia 2026, Hajime Moriyasu menyampaikan bahwa timnas Indonesia lah yang akan menemani Jepang untuk bermain di Piala Dunia 2026. Pengakuan terhadap kekuatan timnas Indonesia yang sudah meningkat jauh juga diakui oleh pelatih timnas Bahrain yakni Dragan Talajic. Walaupun Bahrain mempunyai catatan mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 10-0 di masa lalu, Dragan Talajic mengaku akan senang jika timnya bisa menang dengan skor 1-0 dari timnas Indonesia saat ini. Indonesia sangat bagus dalam bertahan. Anda bisa melihat mereka hanya kebobolan satu kali melawan Arab Saudi dan Australia, dengan transisi serta serangan balik yang bagus. Jika kami menang 1-0, saya akan senang, ucap pelatih timnas Bahrain Dragan Talajic. Menjelang pertandingan antara timnas Indonesia menghadapi timnas Bahrain, pelatih tim Garuda yakni Sinteyong memberikan ekspresi terkejut saat mengetahui timnas Indonesia pernah kalah dengan skor 10-0 dari timnas Bahrain. Walaupun sempat terkejut saat mengetahui timnas Indonesia pernah kalah dengan 10 gol tanpa balas dari timnas Bahrain, pelatih timnas Indonesia yakni Sinteyong mengaku tidak ambil pusing dan memikirkan rencana balas dendam. Daripada kita balas dendam, mungkin kita lebih baik fokus pada permainan kita saja. Jadi bagaimana kita memenangkan pertandingan ini dengan permainan yang kita suka, permainan yang kita mau, ucap pelatih asal Korea Selatan itu sebagaimana dilansir dari website resmi PSSI. Coach Shin juga menyampaikan bahwa pertandingan menghadapi Bahrain ini adalah pertandingan yang penting bagi timnas Indonesia, dan dirinya sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk menampilkan permainan terbaik dari timnas Indonesia dalam pertandingan ini. Sebagaimana diketahui, PSSI menargetkan timnas Indonesia bisa meraih setidaknya 4 poin dari pertandingan melawan Bahrain dan Cina yang dimainkan di jeda internasional bulan Oktober ini, dengan setidaknya hasil imbang saat melawan Bahrain dan kemenangan saat menghadapi Cina. Namun demikian, skuad Garuda yang kini sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi berambisi untuk meraih poin penuh di kandang Bahrain. Optimisme itu tidak hanya dimiliki oleh Sinteyong, namun juga para punggawa tim Garuda. Misalnya saja dua pemain yang baru bergabung dengan timnas Indonesia, yakni Marcel Gers dan Eliano Reinders. Kedua pemain yang kini bermain di Eredivisie itu mengaku siap untuk mempersembahkan 3 poin pertama untuk timnas Indonesia dari laga melawan Bahrain ini. Tidak hanya itu, Marcel Gers dan Eliano Reinders juga menyampaikan akan melakukan yang terbaik untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Walaupun sempat diragukan untuk bermain karena mengalami cedera, Martin Pas dikabarkan akan kembali berada di bawah mister gawang timnas Indonesia dalam pertandingan menghadapi timnas Bahrain ini. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan ini, pelatih timnas Indonesia yakni Sinteyong menyampaikan bahwa Martin Pas sudah berada dalam kondisi 100% untuk bermain melawan Bahrain. Dengan kondisi Martin Pas yang sudah bisa bermain, kiper FC Dallas itu akan kembali dipercaya untuk menjadi penjaga gawang timnas Indonesia. Coach Shin diprediksi akan kembali menggunakan formasi 3-4-3 yang biasa ia gunakan, dengan Martin Pas di posisi penjaga gawang. 3 pemain di posisi bek tengah akan dipercayakan kepada Marcel Gers, Jai Itses, dan Rizky Ridho. Sedangkan untuk posisi wingback kanan dan wingback kiri diprediksi akan kembali menjadi milik dari Sandy Walsh dan Calvin Verdong. Untuk posisi gelandang tengah, Coach Shin diprediksi akan kembali memainkan duet Tom Haye dan Nathan Choaon. Sedangkan untuk posisi penyerang sayap kanan dan penyerang sayap kiri akan dipercayakan kepada Eliano Reinders dan Ragnar Oratmangun, dengan Rafael Strijk sebagai penyerang tengah. Walaupun bisa turun dengan kekuatan terbaik, timnas Indonesia tetap harus mewaspadai permainan timnas Bahrain yang berpotensi untuk menyulitkan anak asuh Sinteyong. Sebagaimana diketahui, timnas Bahrain berhasil mencuri 3 poin dari kandang timnas Australia dalam pertandingan pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan penguasaan bola yang hanya mencapai 29% dan 1 shot on target selama 90 menit pertandingan, skuad asuhan Dragan Talajic berhasil mengalahkan timnas Australia di rumahnya sendiri. Selain itu, Dragan Talajic juga memutuskan untuk memanggil 2 pemain yang mencetak hat-trick ke gawang timnas Indonesia di tahun 2012 lalu, yakni Ismail Abdul Latif dan Said Dia. Di usia kedua pemain yang sudah menginjak 38 tahun untuk Ismail Abdul Latif dan 32 tahun untuk Said Dia, keduanya kini sudah mempunyai banyak pengalaman dan jam terbang tinggi saat bermain di level internasional. Untuk menghadapi takdir parkir bus Bahrain sebagaimana yang mereka mainkan saat menang atas Australia, efektivitas di depan gawang menjadi kunci bagi timnas Indonesia untuk meraih 3 poin dalam pertandingan ini. Tim Garuda perlu bisa memaksimalkan peluang sekecil apapun untuk mencetak gol.
Hadirnya Eliano Reinders di lini depan timnas Indonesia diharapkan bisa menambah daya gedor skuad Garuda untuk menjebol gawang Bahrain. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah optimis timnas Indonesia akan mampu meraih 3 poin dari kandang Bahrain? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.